Berlatar di daerah hutan Irlandia, seorang pria bernama Josh terlihat sedang berusaha berlari dari sesuatu untuk meminta bantuan. Entah apa yang terjadi, usahanya itu malah membuat Josh kembali ke sebuah tanda yang sebelumnya ia lalui. Keadaan hutan yang semakin gelap akhirnya memaksa Josh untuk memanjat naik ke atas pohon, guna berlindung dari sosok penghuni hutan ini, yang diketahui hanya keluar saat hari menjadi gelap. Tapi tiba-tiba Josh yang merasa gelisah pun berupaya untuk meraih tas miliknya untuk mengambil sebuah senjata tajam, tapi dan Josh pun akhirnya ditarik oleh sosok misterius penghuni hutan ini, dan entah bagaimana nasibnya, karena scene beralih kepada seorang wanita asal Amerika bernama Mina. Diketahui Mina memiliki bakat seniman dalam menggambar hal-hal yang ada di dalam pikirannya, tapi entah apa alasannya, Mina malah memilih untuk bekerja di toko hewan peliharaan ini, yang terletak di kota bernama Galway, Irlandia. Di hari itu juga Mina tiba-tiba mendapat tugas dari atasannya. Dia diminta untuk mengantarkan seekor burung cerdas bernama Darwin ke sebuah kebun binatang yang tak jauh dari kota bernama Belfast. Mina yang tak keberatan dengan tugas tersebut pun lantas pergi di keesokan paginya, karena perjalanan yang dia tempuh membutuhkan waktu seharian. Namun ketika Mina melewati hutan belantara, tiba-tiba mobilnya mengalami masalah, begitupun dengan ponselnya yang tiba-tiba mati. Mina lantas memilih untuk pergi membawa Darwin sembari mencari bantuan dengan masuk ke dalam hutan. Namun hal itu malah membuat dirinya mengalami hal aneh yang tak masuk akal. Mobilnya tiba-tiba hilang entah kemana, dan hanya ada pepohonan di sekeliling dirinya. Padahal Mina tak jauh pergi dari posisi keberadaan mobilnya tadi. Di saat itulah dia bertemu dengan seorang wanita yang tiba-tiba berlari ketakutan karena adanya sesuatu di hutan ini. Dan dia berkata kepada Mina, "Kalau kau peduli nyawamu, kau harus berlari." Mendengar itu, Mina yang ketakutan pun seketika berlari ke arah wanita itu. Wanita itu bernama Madeline yang tinggal bersama dengan kedua orang lainnya bernama Kiara dan Daniel. Mereka bertiga diketahui berada di tempat ini karena tersesat sama seperti dengan Mina. Namun setelah perkenalan singkat itu, Madeline tiba-tiba meminta Kiara untuk segera berdiri di samping Mina dan meminta Mina untuk tetap tenang. Kemudian mereka semua pun berdiri di depan kaca untuk menyambut kedatangan makhluk penghuni tempat ini bernama The Watcher. Madeline berkata jika sosok tersebut hanya keluar di malam hari dan sangat tertarik dengan kehadiran orang baru di tempat ini. Jadi Mina diharuskan untuk berdiri tepat di hadapan mereka agar The Watcher mengenali dirinya. Applause for you, Mina. Setelah matahari terbit, Mina yang merasa gelisah dengan keanehan tempat ini memutuskan untuk pergi mencari jalan keluar. Namun tak jauh dia meninggalkan tempat itu, tiba-tiba ada sosok yang memanggil dirinya. Sehingga di saat itu juga Mina berlari menuju ke arah cahaya matahari. Tapi Mina hanya menemukan tepi jurang dan pepohonan di sekitar dirinya.
Madeline yang peduli dengan Mina memintanya untuk berhati-hati karena hutan ini menyebabkan halusinasi. Dia pun menegaskan kepada Mina bahwa usahanya untuk mencari jalan keluar tidak akan membuahkan hasil, meski Mina telah berusaha sekeras mungkin. Madeline pun menunjukkan sebuah tanda batasan aman di hutan ini yang dibuat oleh seorang profesor. Madeline berkata jika seseorang melewati batas tersebut, maka dia tak akan bisa kembali ke tempat perlindungan bernama Coop sebelum matahari terbenam. Mina yang kebingungan pun lantas bertanya terkait apa yang harus dia lakukan di tempat ini. Madeline berkata bahwa mereka hanya ingin Mina menjadi diri sendiri, seperti apa yang dilakukan oleh Kiara saat ini di hadapan mereka. Keesokan harinya, Mina pergi bersama dengan Kiara yang mulai menceritakan tentang kehidupan dirinya. Melalui obrolan itulah terungkap jika sosok Josh di awal film tadi merupakan suami Kiara yang telah pergi sejak 6 hari lalu untuk mencari bantuan. Kiara berkata dia bersama suaminya telah tersesat selama 5 bulan di hutan ini, dan alasan itulah yang membuat Josh nekat untuk mencari bantuan. Namun sayang, sampai saat ini Josh tidaklah kembali sejak saat itu. Kiara kemudian menunjukkan sebuah lubang bawah tanah yang menjadi tempat perlindungan The Watcher selama adanya sinar matahari. Tapi di samping itu ternyata ada peraturan untuk bertahan hidup di hutan ini. Mina dilarang membelakangi cermin dan membuka pintu rumah Coop setelah gelap, serta menjauhi lubang perlindungan The Watcher dan selalu berada di dalam keadaan terang. Keesokan harinya, Mina menemani Daniel untuk menangkap hasil buruannya di hutan ini dan bertanya kepada Daniel apakah dia sudah melihat sosok Watcher dan berapa lama Daniel berada di tempat ini. Daniel pun menjawab bahwa selama 8 bulan dirinya berada di tempat ini. Tak ada satupun orang yang pernah melihat sosok tersebut, karena jika ada pun sudah dipastikan orang itu tidak akan selamat. Melalui obrolan itulah Mina menduga bahwa semua pengetahuan di tempat ini semuanya berasal dari Madeline, yang merupakan orang pertama dan terlama yang tersesat di hutan ini. Namun Mina yang ternyata tidak percaya dengan Madeline sedari awal, nekat melanggar salah satu aturan dengan masuk ke dalam lubang tempat persembunyian The Watcher. Daniel yang juga penasaran dengan sosok The Watcher memutuskan untuk membantu Mina turun ke dalam lubang tersebut. Di dasar lubang, Mina menggunakan korek api untuk menyinari area di sekeliling dirinya, dan dia mendapati beberapa benda yang kemungkinan adalah milik orang-orang yang menjadi korban The Watcher. Namun ketika Daniel menarik beberapa barang dari tempat itu, tiba-tiba meski Mina berhasil membawa beberapa barang, tapi dia tidaklah memberitahu dari mana asal barang-barang itu kepada mereka berdua. Bahkan dia yang telah melihat sosok Watcher pun merahasiakannya dari Madeline. Sebelum hari gelap, Daniel memanfaatkan sebuah kamera yang dibawa Mina untuk dijadikan kamera CCTV, agar mereka bisa melihat sosok The Watcher penghuni tempat ini. Dan tiba-tiba muncul seseorang tepat di depan pintu yang mengaku adalah Josh. Sosok tersebut kemudian meminta Kiara untuk segera membukakan pintu. Tapi Madeline seketika berusaha menghalangi Kiara karena dia tak percaya begitu saja dengan sosok yang ada di depan pintu. Kiara lantas bertanya kepada Josh terkait buku apa yang dia baca dan hasilnya. Ternyata sosok yang ada di depan pintu itu merupakan sosok Josh palsu. Alhasil, Madeline meminta Kiara untuk memastikan jika itu benar-benar adalah Josh dengan memberikan sebuah pertanyaan yang hanya diketahui oleh suami Kiara tersebut. Meski itu cukup membuktikan jika sosok itu bukanlah Josh, tapi Kiara yang percaya bahwa itu adalah suaminya.
meminta Josh untuk melihat ke arah kamera agar semua orang dapat mengetahuinya, tapi tiba-tiba setelah kejadian itu, Mina akhirnya mengakui jika dia mendapatkan beberapa barang-barang itu dari lubang persembunyian The Watcher. Sehingga untuk menghindari ancaman yang membahayakan mereka, Madeline pun memutuskan untuk mengembalikan barang-barang itu ke tempat semula. Setelah kejadian itu, Mina yang tak menyerah dengan tempat ini, berusaha untuk mencari jalan keluar. Meski terkadang dia harus melihat pertengkaran yang terjadi di antara Madeline dan juga Daniel. Keadaan hutan ini pun mempengaruhi pikiran Kiara yang hampir saja memutuskan untuk masuk ke dalam lubang agar dia bisa mencari suaminya. Namun tanpa diduga, Daniel malah mengikat Madeline dan mengunci rumah Coop, sehingga membuat Mina dan Madeline tak bisa masuk ke dalam rumah tersebut. Menyadari hari mulai gelap, Madeline pun bergegas mengajak Mina untuk bersembunyi sebelum para Watcher keluar dari tempat persembunyiannya. Satu persatu Watcher pun akhirnya muncul dan berkumpul tepat di depan rumah Coop untuk melihat mereka semua. Namun Daniel malah berteriak bahwa Madeline dan Mina tak ada di dalam, sehingga para Watcher pun bergegas mencari mereka berdua. Menyadari hal itu, Madeline mengajak Mina untuk kembali ke rumah Coop selagi para Watcher pergi mencari keduanya. Saat di depan pintu, Mina berusaha menarik simpati Daniel agar mau membukakan pintu. Mina mengakui kepada Daniel bahwa dia pernah melakukan kesalahan dengan melanggar aturan berkendara, sehingga menyebabkan kecelakaan yang membuat ibunya meninggal, hingga dirinya merasa trauma sampai saat ini. Mina tak ingin Daniel menyesal seperti apa yang dia rasakan selama ini, hingga tanpa diduga cerita itu akhirnya membuat Daniel mau membukakan pintu. Menyadari telah melanggar aturan, Madeline mengajak mereka untuk segera berdiri di depan kaca. Kemudian dia menceritakan asal-usul dirinya yang merupakan seorang pengajar sejarah yang tidaklah tersesat, melainkan karena dia ingin membuktikan tentang keberadaan The Watcher dan bahaya hutan ini. Madeline pun ternyata pernah melihat langsung makhluk tersebut yang menyerupai dirinya di saat pergi berburu. The Watcher ternyata adalah sosok makhluk mitologi yang berbahaya karena mampu meniru tubuh manusia dengan cara mempelajarinya di hutan ini. Mereka mengawasi dan menjebak manusia di hutan ini agar bisa hidup menjadi seperti manusia. Tapi di saat itulah tiba-tiba Josh kembali muncul dan meminta agar dibukakan pintu. Di tengah serangan itulah mereka tak sengaja menemukan sebuah pintu palka menuju ruang bawah tanah, sehingga mereka semua pun bergegas masuk sebelum para Watcher menerobos masuk ke dalam rumah ini. Tanpa diduga, ruangan ini ternyata memiliki berbagai macam fasilitas yang membuat siapapun bisa bertahan hidup tanpa harus keluar mencari makanan, dan menandakan bahwa ada seseorang yang sedang mempelajari The Watcher di tempat ini sebelum Madeline tersesat di hutan ini. Mina yang penasaran lantas memutar sejumlah video di dalam komputer milik seorang profesor bernama Rory Kilmartin. Rupanya Rory merupakan sosok yang telah membangun rumah Coop yang menjadi benteng di hutan ini. Sama seperti Madeline, Rory rupanya berada di tempat ini untuk mempelajari The Watcher, meski harus mengorbankan orang-orang yang dia bawa ke tempat ini.
Sampai akhirnya dia menemukan satu makhluk yang berbeda dari Watcher lainnya karena menyerupai seorang gadis kecil dan bisa keluar di siang hari. Rory yang terobsesi dengan kemampuan makhluk tersebut lantas membawanya ke dalam bunker untuk dipelajari. Namun seiring berjalannya waktu, obsesi dirinya tiba-tiba menghilang dan berubah menjadi rasa muak. Sehingga Rory memutuskan untuk menembak makhluk itu dan mengakhiri hidupnya sendiri. Namun di akhir video, Mina mendapati adanya pesan dari Rory yang berkata bahwa dia telah meninggalkan perahu di tepi sungai, tempat para burung meninggalkan hutan ini. Dan Rory pun meminta siapapun orang untuk pergi menghancurkan semua pengetahuan tentang The Watcher di tempat dirinya mengajar. Di keesokan paginya, mereka semua pun pergi menuju lokasi perahu itu berada dengan berbekal petunjuk yang sudah diberikan oleh Rory melalui rekaman video. Follow your lead. This is it. Di tengah perjalanan, mereka tak sengaja menemukan sebuah pintu bergambar The Watcher yang telah tersegel. Menurut Madeline, pintu itu merupakan pintu masuk bangsa peri menuju dunia manusia, di mana dulu manusia dan peri pernah hidup berdampingan. Namun karena suatu alasan, terjadilah peperangan hingga membuat para peri dikurung di bawah tanah sampai kehilangan kemampuan sihir mereka dan berakhir terjebak di hutan ini. Stay close, everyone. Any minute, I can feel it. Meski dalam keadaan gelap serta turun hujan, mereka yang bertekad untuk meninggalkan hutan ini akhirnya berhasil menemukan tepi sungai yang diceritakan oleh Profesor. Lantas mereka pun langsung mencari perahu agar bisa secepatnya meninggalkan hutan ini. Tapi di saat itu tiba-tiba Daniel mendengar suara permintaan tolong dari sosok Josh yang ia temukan. Menyadari itu bukanlah suaminya, Kiara pun berteriak untuk menyadarkan Daniel, tapi Come on, John. Look. akhirnya Daniel pun tewas seketika oleh The Watcher. Dan melalui kejadian itulah terbukti jika The Watcher memiliki kemampuan untuk meniru wajah manusia dengan sangat mirip. Setelah berhasil meninggalkan hutan ini, Mina bersama yang lainnya langsung naik bus menuju kota Galway agar bisa pulang ke rumah masing-masing. Di keesokan harinya, Mina pergi ke universitas untuk memenuhi permintaan terakhir Profesor Rory. Dengan mengaku sebagai saudaranya, Mina pun diizinkan masuk ke dalam kantor Rory. Dan dia langsung segera mencari berkas penelitian tentang The Watcher yang diminta untuk dihancurkan. Di dalam kotak itu, Mina menemukan alat rekaman suara Profesor Rory dan sebuah gulungan yang menunjukkan tentang kehidupan damai antara manusia dan para peri. Namun seiring berjalannya waktu, manusia mulai menikah dengan para peri. Hingga lahirlah anak setengah peri yang memiliki kemampuan untuk meniru wujud manusia. Sejak saat itulah manusia mengurung para peri serta keturunan tersebut di dalam hutan, guna menghindari hal-hal berbahaya yang bisa saja menghancurkan umat manusia. Namun seketika dia terkejut setelah menemukan beberapa foto milik Profesor Rory. Di malam harinya, Mina pergi menemui Kiara untuk menunjukkan sesuatu yang sangat penting kepada dirinya. Melalui foto itulah terungkap jika Madeline merupakan istri dari Profesor Rory
yang telah meninggal akibat terkena penyakit kanker. Penemuan ini membuat Mina menduga bahwa Madeline yang selama ini membantu di dalam hutan merupakan seorang watcher yang telah meniru Madeline. Mina pun yakin bahwa alasan Profesor Rory meneliti mereka karena hanya ingin merubah watcher untuk menggantikan Madeline yang telah meninggal. We brought a monster out here, Kira. Namun tak lama kemudian, suasana berubah menjadi hening hingga membuat Mina seketika panik mendapati Kiara yang baru pulang. Dia pun akhirnya menyadari jika sosok yang ada di hadapannya bukanlah Kiara, melainkan seorang watcher. Run, Kira! Di saat itulah Madeline mengakui jika dia sebenarnya berniat untuk membalas dendam kepada manusia atas pengkhianatan mereka di masa lalu. Dan sembari mengubah wajahnya menjadi Daniel, Madeline pun berterima kasih kepada Mina karena telah membantu dirinya untuk keluar dari hutan itu. You can't run anymore, Mina. Namun melihat Madeline yang meniru wajahnya, Mina hanya bisa terdiam seolah-olah terhipnotis. I never told you that he... What are you talking about? Dalam keadaan itulah Mina akhirnya mengatakan yang sebenarnya kepada Madeline, bahwa Madeline bukanlah seorang watcher, melainkan campuran antara peri dan manusia. Hal itu diperkuat dengan sifat yang dimiliki oleh Madeline ketika berusaha memberikan perlindungan di dalam hutan. Mina pun yakin jika di luaran sana masih terdapat sosok manusia setengah peri seperti Madeline yang hidup berdampingan dengan manusia. Mendengar hal itu, Madeline yang mengetahui fakta tersebut seketika mulai mengalami perubahan. Setelah mengalami perubahan sempurna, Madeline langsung terbang dan berharap apa yang dikatakan Mina itu benar. Dan kemudian Mina bergegas untuk menyadarkan Kiara. Setelah kejadian itu, Mina menceritakan apa yang selama ini ia alami kepada Lucy yang merupakan saudara kembarnya. Mendengar hal itu, Lucy yang tak ingin melihat Mina dihantui oleh perasaan gelisah, meminta Mina untuk melupakan apa yang telah terjadi. Dan ternyata Madeline kini telah berubah menjadi wujud seorang gadis kecil yang diam-diam masih mengawasi Mina, sembari dia berusaha mencari keberadaan kaum seperti dirinya. Dan film pun berakhir sampai di sini.